perkenalkan, nama saya Rizky Napin Pradana selaku konselor pada sesi bimbingan karir pada kali ini. Boleh diperkenalkan dulu? Nama saya Raisa Damita Zahra. Di sini saya mau bimbingan tentang karir. Oke, bimbingan tentang karir. Oke, langsung aja masuk ke sesi pertanyaan ataupun sesi bimbingan kali ini. Kalau dari Raisa sendiri, ada nggak sih pikiran atau keyakinan yang paling sering muncul itu saat memikirkan karir? Biasanya yang paling sering muncul kayak kedepannya aku bakal kayak gimana, atau enggak bisa masuk ke SMK atau kampus yang aku mau atau enggak gitu. Jadi masih ada keraguan lah apakah mampu buat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atau enggak gitu. Terus dari hal tersebut kayak pikiran itu tuh mengganggu atau ngejebak nggak terhadap keyakinan Raisa sendiri? Ya jelas ngejebak banget. Jadi kayak tiap hari teh ngebikirin itu terus gitu. Mikirin gara-gara ragu atau gimana? Meragu. Masih ragu gitu. Terus kalau boleh tahu itu pikiran seperti itu tuh datangnya dari mana sih? Biasanya kalau ngelihat teman-teman yang kemampuannya lebih dari aku gitu. Udah sih. Jadi ada efek pengaruh dari teman juga karena Ya. mungkin rasa apa ya ketidakmampuan ataupun kurang Ya. mampu gitu sehingga muncul rasa seperti itu. Terus kalau dari keluarga sendiri apakah berpengaruh terhadap ekspektasi keluarga, teman atau masyarakat dalam menentukan pilihan kamu gitu? Ya besar banget kalau orang tua ya, biasanya kayak nyimpan ekspektasi yang tinggi banget, sedangkan aku masih stuck kayak gini atau enggak sering ragu gitu. Jadi dari ekspektasi orang tua itu kadang menginginkan anaknya yang lebih apa ya, lebih baik lah untuk kedepannya, cuman dari diri sendiri itu tidak mampu seperti itu. Terus kalau buat kamu nih, jenis pekerjaan seperti apa sih yang membuat hidup kamu tuh jadi kayak bermakna gitu? Aku tuh lebih milih kerjaan yang kreatif, misalnya kayak ngedit poster atau video, ya kayak editor gitu lah, jadi gak gampang bosen. Nah, kalau misalnya tuh untuk kedepannya nih, uang itu bukan sebuah masalah. Jadi kayak kerjaan apa sih yang kamu pengen itu? Jadi ya mau bikin jasa edit sendiri aja. Jadi kayak buka usaha untuk jasa editing seperti Iya. itu. Terus kamu percaya nggak sih bahwa pekerjaan itu tuh bisa jadi sumber kebahagiaan dan kepuasan batin? Terus kalau misalnya tuh memang benar, kenapa? Bisa percaya sih, soalnya dari ide-ide yang aneh, dari yang abstrak gitu bisa jadi karya visual yang keren, estetik gitu, jadi ke kitanya puas. Oke. Terus kalau buat aktivitas nih atau bidang yang bikin kayak kamu tuh ngerasa oh ini diri aku sendiri ataupun kayak ngerasa hidup lah atau bersemangat, itu aktivitasnya yang seperti apa? Ya pasti ya editing ya, terus ngegambar, ngelukis gitulah. Jadi masih bersangkutan dengan graphic design lah seperti itu. Kalau buat kamu nih, seberapa penting sih untuk menyukai pekerjaan yang lagi dilakuin tuh? Penting banget, soalnya kayak bisa bikin mood naik gitu, jadi gak gampang bosan juga. Jadi kita harus apa ya, kamu tuh suka dengan pekerjaan yang memang sudah ditugaskan gitu, terutama dalam aspek grafik desainnya seperti itu. Terus alasan kamu nih saat memilih jurusan atau karir tertentu tuh apa sih? Karena ngelihat dari ini ya, dari hobi aku juga, ngelihat kerjaan-kerjaan di luar sana juga kayak butuh editor, desainer gitu. Jadi menurut aku peluang dapat kerjaan yang kayak gitu tuh lebih besar gitu. Jadi alasan utama memilih jurusan tertentu itu karena sesuai dengan kemampuan lah, sesuai dengan kemampuan. Terus ini kalau misalnya kita berbicara ke masa depannya ataupun jenjang pekerjaan gitu, sejauh mana sih faktor gaji itu atau dan kestabilan pekerjaan mempengaruhi keputusan karir? Jadi apakah dari faktor gaji ini
bisa mempengaruhi keputusan karir kamu nggak? Ya bisa banget, soalnya bisa buat modal gitu kan, modal awal gitu. Terus kalau misalnya kamu bersedia nggak untuk menjalani pekerjaan yang tidak terlalu kamu sukai jika menawarkan penghasilan yang baik, jadi kayak kamu tuh kerja dengan penghasilan yang cukup gede ataupun cukup baik, cuman kamu nggak suka sama pekerjaan itu tuh. Sebenarnya siap gak siap. Hmm. Jadi gak siapnya tuh takut bikin kerjaannya berantakan atau gimana gitu. Siapnya ya bisa buat modal awal gitu. Buat modal awal gitu, jadi ya disesuaikan lagi gitu. Mm-mm. Kalau buat kamu nih, mungkin nggak sih menggabungkan pekerjaan yang stabil dengan minat pribadi? Mungkin aja bisa jadi minatnya tuh dikesampingkan dulu gitu. Jadi bisa buat kerjaan cadangan atau kalau lagi ada waktu luang gitu. Hmm. Terus cara kamu gitu mau buat menghadapi kenyataan kalau pekerjaan impian kamu itu susah buat dicapai ataupun tidak tersedia lah. Ya aku siap buat bikin plan kedua gitu. Boleh dijelasin nggak plan itu kayak gimana? Ya mungkin bisa nyari kerjaan-kerjaan lain yang sama kayak hobi minat aku gitu. Oke, jadi buat pekerjaan itu mah bisa disesuaikan dengan hobi dan juga minat lah. Meskipun itu bukan sesuatu yang diinginkannya. Terus ada keyakinan lain nggak untuk melihat situasi seperti itu tuh? Gak ada sih, tapi kayaknya nanti di jenjang yang kedepannya bakal ada diajarin lagi kayaknya. Kalau semisal nih kamu mengizinkan diri untuk mencoba dan gagal, pelajaran apa sih yang bisa didapat dari kegagalan itu teh? Ya kayaknya evaluasi aja ya yang kurangnya apa, terus gak mudah putus asa juga, jadi bisa nyoba lagi dari kesalahan sebelumnya. Diperbaikin. Jadi mengacu pada evaluasi yang seharusnya tidak dilakukan itu memang tidak dilakukan untuk kedepannya, terus yang memang bisa dilakukan lagi ya. Seperti itu. Kamu percaya nggak bahwa karir adalah proses yang terus berkembang? Langkah kecil apa yang mau kamu ambil gitu buat kedepannya, bahwa karir itu tuh kayak proses buat kamu tumbuh kembang untuk kedepannya, baik itu di masa sekarang ataupun di masa depan. Bisa diulang? Kalau misalnya kamu percaya nggak bahwa karir itu adalah proses tumbuh kembang ataupun terus berkembang, langkah kecil apa sih yang mau kamu coba sekarang itu? Jadi bakal lebih belajar aja gitu buat karir aku ke depannya mau kayak gimana, terus bikin plan-plan dulu. Bisa jadi kan kayak gagal di plan awal, di plan ini gitu. Jadi mencoba membuat rencana awal ataupun manajemen awal gitu ya. Terus selanjutnya itu berdasarkan cara pikir kamu nih, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakuin minggu ini? Jadi kayak minggu ini tuh untuk mencapai suatu tujuan tadi kamu ataupun impian Raisa nih, kamu tuh mau ngelakuin apa dalam satu minggu ini teh? Ya aku bakal nyari referensi gitu, terus lebih dalam lagi ngepelajarin tentang dasar-dasarnya. Jadi lebih memperdalam dan mempelajari lebih lanjut lah terkait kemampuan ataupun keinginan kamu itu sendiri. Selanjutnya kayak siapa sih yang bisa kamu hubungin atau diajak bicara gitu untuk tahu lebih banyak tentang bidang yang kamu minati. Jadi kayak apa ya, disebutnya tuh kayak referensi kamu gitu dari seseorang ataupun apa terhadap karir ataupun impian bidang yang kamu minati ini. Biasanya aku nanya-nanya lewat kakak yang udah dapat jurusan misalnya yang sesuai sama aku gitu. Jadi bertanya ke kakak kelas mungkin ya yang melanjutkan sekolahnya ke jurusan yang memang diminati seperti itu.
Terus apakah ada kelas singkat atau proyek kecil sebagai relawan yang kamu udah coba gitu untuk di bidang ini tuh? Ada, biasanya aku nawarin diri buat ngedit gitu ke PDD sekolah buat kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Jadi kamu itu udah mencoba buat aktif lah di sekolah Iya. gitu dengan ikut kepanitiaan mungkin untuk dan membantu PDD yang di sana untuk mengedit gitu. Iya. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari aku mah cukup segitu aja. Semoga kedepannya apa yang diimpikan, apa yang diinginkan itu tercapai. Iya. Tapi ingat satu, lakuin semua itu sesuai dengan kemampuan, bukan keinginan. Iya. Oke? Iya. Oke, ditutup dulu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.